Ya, selamat pagi, semangat pagi ya. Hari ini kita akan masuk ke materi bakteri ya, anak-anak kita masuk ke materi bakteri setelah di minggu kemarin kita membahas terkait dengan virus. Nah, hari ini kita akan membahas terkait bakteri. Apa sih itu bakteri? Ya, bakteri itu merupakan mikroorganisme. Ya, mikroorganisme dia prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Jadi bagian daripada intinya, nukleoidnya itu tidak dilindungi inti. Jadi kalau di manusia artinya otaknya itu nggak dilindungi lagi sama kerangka, nggak dilindungi lagi sama kepala gitu ya. Nah itu sekilas untuk bakteri. Jadi bakteri itu mikroorganisme prokaryotik ya yang ukurannya kecil dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Nah kita awali dengan struktur bakteri. Kita langsung ke gambar ya, anak-anak kamu juga bisa langsung sambil membuka buku sumbermu ya, coba dilihat di halaman 104, bisa sambil dilihat struktur bakteri. Nah ini gambar keseluruhan bakteri ya, jadi bakteri itu terdiri dari apa sih? Kita lihat dulu yang paling luar nih ya. Nah ini ternyata ada flagel. Flagel itu bisa diartikan juga sebagai ekor. Jadi dia struktur yang membantu pergerakan, ya membantu bakteri untuk bergerak. Namanya flagel atau ekor. Ya. Nah kemudian ini juga ada bagian filus. Filus itu jamak ya, itu dia berarti banyak. Filus itu dari kata pili ya. Pili atau rambut halus. Nah ini pili ini yang warna hijau nih, ini dia membantu untuk melekat, menempel ya. Jadi untuk membantu bakteri bisa menempel ya. Kemudian ini ada kapsul ya, kapsul atau lapisan lendir. Jadi kapsul itu memang bagian luar daripada bakteri dan dia berlendir, fungsinya untuk melindungi ya. Jadi dia melindungi dari berbagai paparan, dari kekeringan ya. Jadi itu fungsinya kapsul. Nah, lapisan keduanya ada dinding sel. Dinding sel ini pada bakteri berfungsi untuk memberikan bentuk ya. Jadi bakteri punya bentuk karena dia memiliki dinding sel ya. Juga sebagai pelindung. Jadi dinding sel selain sebagai pelindung juga dia memberikan bentuk. Kemudian ada membran plasma. Membran plasma atau membran sel ini juga satu untuk melindungi ya, melindungi bagian-bagian organel di dalamnya. Pun juga membran sel atau membran plasma ini berfungsi sebagai tempat transportasi zat ya. Jadi keluar masuknya zat dari luar lingkungan bakteri ke dalam tubuh bakteri itu melalui membran plasma. Kemudian anak-anak lihat ini yang merah-merah nih ya, yang merah-merah yang bentuknya spiral. Ini adalah kromosom ya, kromosom atau nukleoid. Ya ini merupakan DNA-nya, dia adalah alat untuk reproduksinya. Ya, jadi dia yang nanti akan digandakan DNA-nya, otaknya lah ya. Jadi dia merupakan sifatnya. Jadi sifat bakteri itu terdapat dalam DNA ya. Nah, ini DNA di bakteri juga dinamakan nukleoid. Kemudian, nah ini ada yang namanya plasmid ya. Coba dilihat, dicek di sini. Ya, ini ada yang namanya plasmid. Plasmid ini sebetulnya merupakan sifat genetik yang juga dimiliki bakteri, hanya berada di luar daripada kromosom. Ya, jadi dia berada di luar bagian daripada DNA-nya. Namanya adalah plasmid. Ya, namanya plasmid. Nah, kemudian plasmid ini fungsinya buat apa? Sama, plasmid juga di sini karena dia membawa sifat genetik, sifat materi daripada bakteri, maka dia bisa digunakan sebagai alat untuk reproduksi. Kemudian, nah ini yang bulat-bulat kecil nih warnanya hijau, ini adalah ribosom. Apa sih fungsinya ribosom? Ya, nah ribosom ini dia sebagai tempat untuk sintesis protein. Jadi ribosom ini merupakan organel untuk sintesis protein. Jadi untuk membuat protein. Ya, kemudian ada sitoplasma. Sitoplasma ini bentukannya adalah cairan. Ya, cairan di sini juga dia memiliki nutrisi untuk keberlangsungan bakteri. Itu sekilas untuk struktur bakteri. Ya, jadi anak-anak sekali lagi di bakteri ini ada DNA-nya ya, nukleoidnya, dan dia tidak dilindungi oleh membran inti. Ya, jadi dia di sini ada DNA ya, tapi DNA-nya tidak dilindungi ya, jadi dia hanya di luar saja. Jadi nggak dilindungi, maka termasuk ke dalam
sel prokariotik karena membran intinya tidak ada. Ya, jadi si otak di sini DNA nih, kita misalkan otak aja, jadi dia nggak dibungkus lagi, kan harusnya dibungkus lagi nih, dilindungi. Nah, kalau pada kasus bakteri ini tidak dilindungi oleh membran inti, ya, jadi kromosomnya, nukleoidnya di sini bebas, ya, jadi dia tidak terlindungi membran inti, makanya termasuk sel prokariotik. Itu untuk struktur bakteri.